Berita hari ini adalah Jawa Timur mendapatkan penghargaan sebagai provinsi paling peduli pekerja migran. Selanjutnya, berita yang kedua, sedang dikaji masuk Hong Kong karantina kemungkinan bisa menjadi 28 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Langsung ke berita pertama guys, Jawa Timur mendapatkan penghargaan di Indonesia Migrant Worker Award tahun 2020 sebagai Provinsi Paling Peduli Pekerja Migran Indonesia. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai dinas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dari Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker RI. Penghargaan bergengsi ini diserahkan perwakilan Menaker RI kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Bapak Himawan Estubagijo dalam peringatan Migran Day 2020 di Hotel Bidakara Jakarta pada hari Jumat 18 Desember 2020. Bapak Himawan mengatakan sudah kali ketiganya Provinsi Jatim mendapatkan penghargaan Indonesia Migrant Worker Award atau IMWA dimulai pada tahun 2018, 2019 hingga 2020. Menurutnya ini merupakan prestasi Jatim yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Pemprov Jatim memiliki Perda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA, Counter Helpdesk Kepulangan PMI di Bandara Juanda, mobil penyuluhan keliling, dan shelter perlindungan bagi PMI bermasalah. Congratulations, selamat buat Provinsi Jawa Timur, semoga untuk kedepannya akan selalu lebih baik dalam perlindungan terhadap PMI. Bapak Himawan juga mengatakan bentuk kepedulian tersebut sebagai bukti nyata adalah keberpihakan pemerintah Pemprov Jatim terhadap PMI asal Jawa Timur. Di tahun 2021 mendatang melalui APBD, komitmen Pemprov Jatim telah menganggarkan bantuan pelatihan dan sertifikat agar PMI Jatim lebih terampil dan kompeten. Tujuannya, perlindungan dapat dimulai dari sebelum bekerja dan calon PMI memiliki keterampilan dan adaptasi yang cukup sebagai bekal nanti bekerja. Diucapkan terima kasih juga kepada Gubernur Jatim dan DPRD yang terus-menerus mensupport anggaran untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI. Dalam acara Migran Day 2020 tersebut, selain Disnakertan Provinsi Jatim, juga di Snaker Kabupaten Ponorogo sebagai Dinas Kabupaten dan Kota Terbaik, dan Bapak Barno Kades Bimbingan Ponorogo sebagai PMI Purna Terbaik. Di antara teman-teman, siapa nih yang dari Jawa Timur dan juga dari Ponorogo? Komen dong guys, Jawa Timur juga merupakan kantong pengirim PMI yang besar atau yang banyak. Selanjutnya, penghargaan dari kategori layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia terbaik dalam memberikan pelayanan pekerja migran Indonesia dimenangkan atau diraih oleh LTSA Indramayu. Kategori Atase Ketenaga Kerjaan yang inovatif dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia diraih oleh Atase KBRI Jordania Dr. Suseno Hadi MEM. Next, penghargaan kategori Desa Peduli Pekerja Migran Indonesia diraih oleh Desa Pasuruhan, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Selamat untuk para pemenang peraih penghargaan Indonesia Migrant Worker Award tahun 2020. Semoga untuk kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi dalam melayani dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Next, info selanjutnya dari Hong Kong, kemungkinan ya guys untuk kedepannya siapa saja yang masuk ke Hong Kong karantina akan menjadi 28 hari.
Dilansir dari apakabaronline.com, dinamika pandemi pada gelombang keempat di Hong Kong kali ini diwarnai dengan ditemukannya varian baru mutasi virus corona yang berkembang di Inggris dan telah masuk ke Hong Kong. Udah pada tahu kan guys, di Inggris akhir-akhir ini muncul varian virus baru yaitu dari mutasi virus corona. Dan ini sudah menyebar sampai ke Hong Kong. Indonesia pun saat ini sudah menutup pintu masuknya warga Inggris ke Indonesia. Menyikapi hal tersebut, otoritas Hong Kong sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa karantina dari 14 hari menjadi 21 hari, bahkan 28 hari jika diperlukan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Departemen Pangan dan Kesehatan Prof. Sophia Chan dalam keterangan persnya pada tanggal 24 Desember 2020 sore. Prioritas dari karantina hingga 28 hari tersebut terutama ditujukan kepada mereka yang memiliki latar belakang mengunjungi Inggris selama minimal 2 jam. Kemungkinan yang paling real adalah menambahkan masa karantina 14 hari di tempat karantina dengan disambung karantina mandiri selama 7 hari di rumah atau masa karantina menjadi 21 hari. Serta tidak menutup kemungkinan riwayat perjalanan dari negara-negara lainnya juga akan mendapatkan perlakuan yang sama, karantina hingga 28 hari jika varian virus yang berkembang di Inggris berkembang juga di suatu negara. Entahlah guys, ini COVID-19 aja belum kelar, ini udah muncul varian baru. Di Indonesia COVID-19 juga semakin tinggi angka penyebarannya. Entah sampai kapan bisa berakhir, kita berdoa aja semoga kita semua selalu ada dalam lindungannya ya guys, dan selalu dijauhkan dari penyakit apapun itu. Amin amin ya robbal alamin. Ada info penting lagi guys dari Indonesia, dari Menteri Perhubungan. Jadi setiap penumpang yang mau masuk ke Indonesia wajib membawa tes PCR. Udah berlaku dari kemarin ya, jadi buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia itu wajib membawa tes PCR. Dilansir dari Taipei Liputan BNI, berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi COVID-19. Bagi pendatang baik itu WNI maupun WNA yang masuk ke wilayah Indonesia mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021 diwajibkan untuk memiliki hasil tes RT-PCR negatif paling lama 3 kali 24 jam. Jadi masa berlakunya PCR ini nggak boleh lebih dari 3 hari. Ini berlaku dari tanggal 23 Desember hingga tanggal 8 Januari 2021 buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia dari negara manapun itu ya, harus wajib membawa tes PCR. Selain diwajibkan memiliki hasil tes RT-PCR di setiap bandar udara internasional dan pelabuhan internasional di Indonesia akan disiapkan rangkaian pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, validasi surat keterangan sehat di pintu kedatangan melalui e-hak Indonesia, dan dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR. Selanjutnya, seluruh pelaku perjalanan yang akan melanjutkan penerbangan baik domestik ataupun internasional diwajibkan untuk melakukan tes kembali apabila hasil tes PCR yang dimilikinya telah melewati masa berlaku yang ditentukan sesuai dengan SE Satgas COVID-19 yang dimaksud. Jadi peraturan ini juga berlaku untuk penerbangan domestik di Indonesia ya guys, dan para pelaku perjalanan dihimbau agar senantiasa menjaga protokol kesehatan, ikut memastikan kondisinya aman, sehat, dan nyaman bagi para pelaku perjalanan maupun masyarakat di tempat tujuan, dan senantiasa menghormati peraturan yang berlaku di tempat tujuan tersebut. Peraturan ini sebenarnya terdapat 4 SE atau surat edaran yang diterbitkan ya guys, yaitu SE tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang untuk transportasi darat, laut,
terus udara, dan perkereta apian. Jadi untuk penumpang kereta api pun yang mau melakukan perjalanan ya harus menyertakan PCR negatif COVID-19. Ini berlaku selama liburan Natal dan juga Tahun Baru yang bertujuan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang di masa libur Natal dan Tahun Baru. Thanks for watching and see you next video.